Dalam kasus ABK Indonesia ini, mereka meninggal di atas kapal asing karena ada banyak faktor. Karena sakit, kemudian karena memang ada upaya kekerasan, jam kerja yang melebihi batas, dan lain sebagainya. Nah, dalam tulisan ini, Saudara Rara ini mencoba membahasnya dalam sudut pandang tindak pidana perdagangan orang, kawan-kawan sekalian. Nah, ini menarik sekali karena putusan pengadilannya yang diambil oleh Saudara Re ini atau Rara ini tidak mengambil pasal tentang perdagangan orang, tapi terkait dengan penempatan buruh migran, ya. Jadi pasalnya tentang penempatan buruh migran yang tidak sesuai dengan kontrak. 3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Pada ulas skripsi kali ini, kita akan mengulas skripsi karya dari Re Faradilaisari dengan judul Aspek Hukum Pidana dalam Meninggalnya ABK Indonesia di Kapal Asing. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana pada ulas skripsi sebelumnya, pada ulas skripsi kali ini kita akan bagi ke dalam 3 bagian seperti biasa, yaitu yang pertama terkait dengan latar belakang atau pendahuluannya, yang kedua metodenya, dan yang terakhir yaitu pembahasannya. Yang pertama terlebih dahulu terkait dengan latar belakang ditulisnya skripsi ini terkait dengan adanya ABK Indonesia yang meninggal di kapal asing ditinjau dari hukum pidana Indonesia. Nah, kalau beberapa tahun terakhir ini kita akan melihat beberapa kasus ya, ada ABK kapal perikanan, kapal tangkap ikan warga negara Indonesia yang meninggal di kapal asing. Nah, ini ada beberapa, walaupun kasusnya yang mencuat adalah tahun 2020 kemarin, tapi sebelum itu ada kasus lagi, setelahnya juga ada kasus lagi. Nah, kira-kira kalau ada kasus seperti itu dari sudut pandang hukum pidana, itu dapat dipertanggungjawabkan menurut undang-undang apa, dan aspek hukum apa yang kira-kira dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Termasuk diantaranya siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dan hukum mana yang memiliki yurisdiksi untuk mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana tersebut kalau memang itu merupakan suatu tindak pidana. Nah, banyak sekali aspek yang dapat ditinjau dari satu peristiwa meninggalnya ABK Indonesia di kapal asing yang tentunya terjadinya perbuatan tersebut bisa saja terjadi di wilayah Indonesia, di lautan Indonesia maksudnya, atau di laut internasional, atau di laut negara asing. Sehingga ada banyak aspek yang dapat ditinjau dari satu peristiwa ini saja. Nah, dalam skripsi ini yang akan dikaji yaitu terkait dengan apakah ada aspek hukum pidana terkait dengan meninggalnya ABK Indonesia di kapal asing. Nah, metode rumusan masalah dalam tulisan ini tentang itu, tentang apakah ada aspek hukum pidana dalam meninggalnya ABK Indonesia di kapal asing itu. Nah, metode penelitiannya sebagaimana pada umumnya yang kita ulas dalam skripsi ini, sudah 3 skripsi yang kita ulas dan semuanya menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal dengan pendekatan rata-rata menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tapi di dalam penelitian ini menggunakan case study juga, kemarin sudah kita bahas dalam materi metode penelitian hukum. Case study itu adalah ketika suatu kasus itu sudah ada putusannya. Tapi ketika kasus ini belum ada putusannya, maka ini biasanya istilahnya adalah bukan case study. Nah, pendekatan dalam penelitian ini adalah case study karena dalam kasus yang diteliti oleh Saudara Ray atau Rara ini, itu sudah ada putusan pengadilannya, tinggal kita tinjau apakah putusan pengadilan itu sesuai dengan bayangan dari peneliti ataukah ternyata tidak sesuai dengan bayangan dari peneliti. Nah, itu dari segi latar belakangnya, dari segi metodenya. Sekarang bagaimana dengan dari segi isinya? Sebagaimana kita tahu, tadi di depan sudah kita sebutkan ada banyak sekali aspek yang mungkin terkandung terkait dengan meninggalnya ABK Indonesia di kapal asing. Bisa jadi meninggalnya karena dianiaya. Ini kita bicara yang umum terlebih dahulu ya. Bisa jadi dia dianiaya. Dianiayanya dilakukannya di kapal asing yang
itu terletak di laut internasional. Nah, sebagaimana kita tahu, kita mengenal namanya yurisdiksi dalam ajaran hukum ya. Ada yurisdiksi teritorial, ada yurisdiksi personal, universal, dan lain sebagainya, nasionalitas, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau tindak pidana itu dilakukan di suatu kapal asing berbendera tertentu, maka otomatis akan berlaku undang-undang sebagaimana di wilayah kapal berbendera tertentu tersebut. Apalagi kalau seandainya, walaupun seandainya terjadi di wilayah Indonesia, di laut Indonesia, tapi ternyata itu dilakukan di atas kapal asing berbendera asing, maka yurisdiksinya bisa jadi menggunakan yurisdiksi pemilik dari kapal bendera tersebut. Tapi bagaimana kalau terjadi di laut internasional? Ya otomatis sebagaimana kita telah singgung dalam ulas skripsi sebelumnya tentang kapal berbendera asing, ya otomatis kapal kalau berbendera asing kan itu merupakan ekstrateritorial suatu negara. Artinya ya berlaku hukum di mana bendera tersebut terpasang atau di mana kapal tersebut terregister atau terdaftar. Itu jika meninggalnya karena suatu tindak pidana. Nah, dalam kasus ABK Indonesia ini, mereka meninggal di atas kapal asing karena ada banyak faktor. Karena sakit, kemudian karena memang ada upaya kekerasan, jam kerja yang melebihi batas, dan lain sebagainya. Nah, dalam tulisan ini, Saudara Rara ini mencoba membahasnya dalam sudut pandang tindak pidana perdagangan orang, kawan-kawan sekalian. Nah, ini menarik sekali karena putusan pengadilannya yang diambil oleh Saudara Re ini atau Rara ini tidak mengambil pasal tentang perdagangan orang, tapi terkait dengan penempatan buruh migran ya. Jadi pasalnya tentang penempatan buruh migran yang tidak sesuai dengan kontraknya. Jadi misalnya ada rekrutmennya antara proses rekrutmen dengan hasil atau pekerjaan yang diberikan ternyata nggak sesuai. Nah, ini dianggap sebagai bagian dari proses buruh migran yang tidak sesuai, hubungan ketenaga kerjaan lah pastinya seperti itu. Tapi jangan salah, menurut Saudara Rara ini, bahwa proses rekrutmen yang tidak benar itu pun merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana diketahui dalam rumusan tindak pidana perdagangan orang, bunyinya adalah sebagai berikut. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Berdasarkan pengertian dari perdagangan orang ini, teman-teman sekalian, bahwa ada proses rekrutmen ya, kemudian yang ini berujung pada eksploitasi. Menurut fakta yang digali berdasarkan putusan pengadilan tersebut, bahwa ditemukan fakta-fakta ABK kapal tersebut tidak dibayar sebagaimana mestinya. Artinya ada proses yang berbeda antara kontrak dengan yang diberikan di dalam fakta di lapangan. Kemudian proses rekrutmennya juga tidak jelas. Mereka direkrut ini untuk apa? Untuk untuk ABK kapal, pekerjaan di bidang apa? Karena kalau untuk penangkapan ikan ini memiliki aturan regulasi yang berbeda dengan rekrutmen pekerjaan yang lainnya. Nah, ini dibahas tuntas dalam skripsi ini, teman-teman sekalian. Artinya skripsi ini mencoba untuk mengkaji dalam sudut pandang membawa perkara ini ke dalam ranah tindak pidana perdagangan orang, karena memang ada beberapa fakta-fakta yang dianggap oleh si saudara penulis ini atau Rara ini memenuhi unsur di dalam tindak pidana perdagangan orang. Kan jelas dalam proses rekrutmennya ini udah nggak bener ya. Dalam proses untuk merekrut orangnya dilakukan dengan cara yang tidak sah. Artinya merekrutnya untuk apa, pekerjaannya untuk apa. Nah, proses rekrutmennya ini tidak pas, kemudian berujung pada pekerjaannya memang mereka diberikan upah, tapi upahnya tidak tepat. Kemudian di luar itu ada fakta juga yang menyebutkan bahwa mereka dipekerjakan melebihi jam kerja yang seharusnya diatur di dalam peraturan
atau regulasi terkait dengan penangkapan ikan di wilayah internasional atau di laut lepas. Nah, ini yang kemudian menginspirasi saudara Rara ini untuk menarik permasalahan meninggalnya ABK asing, ABK Indonesia di kapal asing ini ke dalam ranah tindak pidana perdagangan orang. Karena proses rekrutmennya yang tidak tepat dan ini berujung pada adanya eksploitasi. Nah, jadi kalau kawan-kawan setuju dengan putusan pengadilan, maka larangannya ini adalah ke arah adanya proses penempatan pekerja migran, pekerja asing yang tidak sesuai dengan penempatannya. Tapi kalau ditinjau dalam studi hukum pidana, maka ada aspek tindak pidana perdagangan orang yang dimungkinkan terjadi dalam peristiwa meninggalnya ABK Indonesia di kapal asing ini, teman-teman sekalian. Jadi sebagaimana tadi di depan saya sebutkan bahwa ini hanya salah satu aspek saja yang dikaji oleh saudara Rara dalam tulisan skripsi ini. Ada banyak aspek yang dapat dikaji, misalnya tadi saya bicara tentang yurisdiksinya. Kalau meninggalnya di situ, kira-kira hukum mana yang berlaku? Kalau terjadi kekerasan di situ, kira-kira hukum mana yang berlaku? Termasuk di dalamnya adalah ketika ABK tersebut dilarung di laut lepas. Nah, apakah ini sesuai dengan aturan ILO misalnya, International Labour Organization, terkait dengan proses pelarungan jenazah kalau seandainya ada ABK kapal yang meninggal di laut lepas misalnya. Nah, apakah ini sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana tujuan dari ulas skripsi ini teman-teman sekalian, yaitu satu skripsi untuk inspirasi bagi skripsi yang lainnya, maka semoga ulasan singkat review skripsi tentang meninggalnya ABK Indonesia di kapal asing ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian untuk melihat permasalahan ini dalam sudut pandang yang berbeda tentunya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian telah menyaksikan tayangan singkat ulas skripsi kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Tetap sehat selalu. Nanti kita bertemu di TE Edu. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.